Allegri minta Juventus bajak Romagnoli dari AC Milan. Pelatih Juventus Massimiliano Allegri dikabarkan meminta manajemen untuk merekrut Alessio Romagnoli dari AC Milan dan mungkin akan menerapkan dua strategi demi mewujudkannya. Milan News menyorot bagaimana Bianconeri telah memantau dengan hati-hati perkembangan situasi Gianluigi Donnarumma dan Hakan Calhanoglu saat kontrak mereka bersama Rossoneri hampir berakhir. Namun pada akhirnya mereka memutuskan tidak mengambil langkah konkret untuk mengejar keduanya. Pemberitaan tersebut menambahkan bahwa selama hampir 1 tahun Juventus juga telah memantau Romagnoli sebagai salah satu opsi untuk meremajakan lini pertahanan mereka dengan sang pemain bakal didaulat untuk menggantikan Giorgio Chiellini yang sudah tidak muda lagi. Tak sesuainya perkembangan Mary Demiral tampaknya telah membuat Allegri terdorong untuk meminta klub dalam merekrut kapten Milan tersebut. Terdapat dua strategi yang bisa dipilih Bianconeri untuk mewujudkan permintaan manajer mereka, yaitu mengajukan tawaran sekitar 10-15 juta euro atau 160-240 miliar agar dapat merampungkan transaksi sesegera mungkin. Mengingat kontrak Romagnoli bersama Rossoneri akan berakhir pada 2022 mendatang. Selain itu, raksasa Turin tersebut dapat menjalin kesepakatan prakontrak dengan sang pemain secara langsung pada Januari nanti. Mantan Scarlet AS Roma tersebut akan dapat direkrut dengan status bebas transfer dan mengikuti jejak Donnarumma dan Hakan Calhanoglu, dan Mino Raiola juga tampaknya tidak keberatan dengan hal tersebut. Kendati demikian, strategi keduanya tampaknya cukup beresiko mengingat rival Serie A mereka bisa menjual sang pemain ke tim lain. Trezeguet, Cristiano Ronaldo punya masalah dengan pemain Juventus. Mantan pemain Juventus David Trezeguet menyebutkan bahwa ada masalah antara Cristiano Ronaldo dengan rekan satu timnya. Bukan hanya dengan pemain, dia juga merasa Ronaldo punya masalah dengan tim pelatih. Ronaldo telah bermain untuk Juventus selama 3 musim. Dari sisi performa individu, Ronaldo tampil luar biasa. Ronaldo bahkan telah mencetak lebih dari 100 gol dan memenangkan gelar top skor Serie A. Namun performa Juventus menurun pada musim kedua dan ketiga Ronaldo. Selain itu, pemain 36 tahun itu juga mampu meraih target utama yang ditetapkan Juventus, yaitu menjadi juara Liga Champions. Kinerja Juventus secara tim memang menurun. Bahkan pada musim 2020-2021, Juventus hampir gagal finish di 4 besar klasemen Serie A. Trezeguet pun juga melihat ada yang salah antara Ronaldo dan rekan setimnya di Juventus. Ronaldo adalah transfer terbaik dari klub. Tidak ada yang meragukan hal tersebut, ucap David Trezeguet dalam wawancara dengan La Gazzetta dello Sport. Ada beberapa masalah dengan rekan satu timnya di Juventus dan Anda bisa melihatnya, tapi dia mencetak 100 gol, sambung ex pemain timnas Prancis itu. Bukan hanya pemain, Trezeguet juga melihat para pemain yang menangani Ronaldo juga belum sepenuhnya tepat. Trezeguet juga tidak melihat ada pelatih yang bisa memaksimalkan potensi kapten timnas Portugal itu. Saya pikir tidak ada yang bisa mengelola Ronaldo seperti ex-pelatih Real Madrid Zinedine Zidane. Mungkin ada kurangnya dialog di Juventus pada beberapa titik. Ada pemain yang tidak ingin Anda hadapi karena mereka membuat Anda memenangkan laga. Ronaldo adalah salah satunya. Dybala juga. Beberapa yang lain, dengan segala hormat, tidak banyak pemain yang seperti itu, tegas Trezeguet. Bak Monster, ini reaksi Giorgio Chiellini usai wajahnya digebok Kevin De Bruyne. Wajah bek Italia Giorgio Chiellini digebok gelandang Belgia Kevin De Bruyne. Namun defender Juventus itu malah tersenyum. Italia menghadapi Belgia pada perempat final Euro 2020 di Allianz Arena Munich, Jerman Sabtu 3 Juli 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. Chiellini yang baru pulih dari cedera dipasang jadi starter. Dia tak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk tampil apik di benteng pertahanan. Di satu momen, De Bruyne melepaskan sepakan keras dari luar kotak penalti. Bola hasil tendangan pemain Manchester City itu tepat mengenai wajah Chiellini. Si kulit bundar berbelok dan menghasilkan tendangan sudut untuk Belgia.
Setelahnya Chiellini sama sekali tak merasa sakit, dia justru tersenyum ke arah De Bruyne. Melihat hal tersebut, De Bruyne langsung membalasnya dengan senyuman pula. Netizen salut dengan keberanian Chiellini yang tak menghindar meski tendangan sang gelandang terkenal keras bak geledek. Sungguh monster Chiellini. Banyak pemain bertahan tidak akan menahan tembakan De Bruyne dan juga pada kepala mereka. Jika melakukannya, mereka cenderung sempoyongan dan membutuhkan waktu sebentar. Sebaliknya, orang Italia itu malah tersenyum. Tulis @IBL2017. Chiellini menahan tembakan jarak jauh De Bruyne tepat di kepala dan tersenyum. Dia monster. Komentar @Ninrul. Terlepas dari hal tersebut, Italia berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 2-1. Antar Italia ke semifinal Piala Eropa 2020, Schweinsteiger, puji Bonucci dan Chiellini. Usai Leonardo Bonucci 34 tahun dan Giorgio Chiellini 36 tahun memang sudah tidak muda lagi. Namun demikian, mereka berdua masih terus mengisi jantung pertahanan timnas Italia di gelaran Piala Eropa 2020. Tak hanya itu, Bonucci dan Chiellini juga terus memperlihatkan penampilan impresifnya dalam ajang tersebut. Setelah melihat tim asuhan Roberto Mancini tersebut baru mengalami satu kebobolan melewati pemain terbuka dari 5 pertandingan. Dalam laga terakhir melawan Belgia 2-1 saja, mereka benar-benar mampu membuat frustasi Romelu Lukaku untuk menjebol gawang Italia yang dikawal Gianluigi Donnarumma. Setelah melihat ketatnya penjagaan dari Bonucci maupun Chiellini, terus-menerus membuat lini pertahanan Glazuri kokoh, menjadikan Bastian Schweinsteiger memberikan pernyataan bahwa kedua bek asal Juventus tersebut adalah pemain bertahan terbaik di dunia saat ini. Bonucci dan Chiellini adalah bek tengah di dunia saat ini karena pengalaman yang dimilikinya, ujar Schweinsteiger tersebut melalui akun Twitter resminya seperti yang dikutip dari Football Italia. Bermain solid di sepanjang gelaran ajang 4 tahunan tersebut tentu saja menjadikan Italia kini semakin optimistis untuk memperjuangkan trofi Eropa pertamanya sejak tahun 1968 silam.